memiliki kuasa dosa. Dan kuasa ini yang menghentak Tuhan Yesus harus menghadapi Pilatus. Karena ada kuasa, maka kuasa itu harus nyata, tampak dalam penderitaan. Apa berbeda dengan pikiran dunia? Ketika ada kuasa, maka kuasa itu boleh untuk menang, untuk membunuh, dan itu yang dilakukan oleh mereka memiliki kuasa. Namun kuasa dunia yang mereka miliki, mereka pakai untuk kepentingan mereka. Namun kuasa yang nyata adalah kuasa yang rela menderita. Ada pengorbanan, bukan mengorbankan orang lain, namun pengorbanan atas diri sebagai korban pedosa. Bapak Ibu Saudara yang berkata, ketika Tuhan Yesus berada di taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Jangan menunggu, tidak lama Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Boni harus tetap berdoa dan bercakap supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus selesai berbicara, datanglah sepenuhnya perhapuskan dan pencobaan itu. Pencobaan itu dan siapa yang bicara? Ternyata bukan hanya Yudas. Karena kalau orang membaca dalam teks ini berkaitan dengan Injil yang lain, maka sesungguhnya murid-murid Tuhan Yesus mereka lelah, mereka melarikan karena mereka takut. Bahkan ada satu orang yang mau coba kasih terang, seorang anak muda, dan ketika ini para pengawal Allah sok penyiar sampai dikatakan dia lari dengan karena dikatakan mereka dalam pencobaan karena mereka tidak mau melakukan suatu habit kebiasaan. Tuhan Yesus melakukan kebiasaan, yaitu berdoa. Dan ketika kita berdoa, di saat ada pencobaan, maka pencobaan ini tidak bisa ditolak. Namun pencobaan ini tidak mampu membuat orang jatuh. Jangan berpikir ketika orang sudah berdoa, maka orang sudah ada pencobaan. Karena ada orang percaya berpikir karena kita sudah berdoa pencobaan, nyatakan atau selanjutnya nanti so ada pencobaan, bahkan sejati dalam pencobaan baru berbeda dengan Tuhan mau kasih ingatan orang untuk berdoa dan berdoa, karena orang minta apa yang akan terjadi. Tuhan Maha Mengetahui, Tuhan mengenali Tuhan, karena Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Disangkanya dia dengan Tuhan, tetapi dia tertikam. Sehingga tema NPDG menjabarkan Romi Immanuel Tuhan, sangkal kita. Mereka menyangka bahwa Yesus dalam Tuhan, namun benar-benar sebenarnya bahwa memang yang akan disebut sebagai pemberontak
dan pemberontak ini itu adalah ciri khas dari manusia yang berdosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena pemberontak terhadap Tuhan. Karena itu sifat pemberontak itu sifat dosa, sifat pemelawan orang tua, sifat untuk melawan, itu sifat dosa. Sifat menolak dari itu sifat dosa. Namun apa yang Tuhan lakukan ketika begitu banyak orang dalam teks ini dikatakan Yudas, seorang dari 12 murid, berjalan di depan Yesus, di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan mencium?" Yudas pimpin inilah dosa yang terdiri dari dua pihak yang benar. Ketika bahwa Yudas dibuka, Yudas mengatakan, "Hai Tuhan." Apa yang dikatakan oleh Tuhan? "Hai Tuhan, hai Yudas." Dalam teks lain dikatakan, bukan cuma mengatakan hai Yudas, namun hai Saul. Bayangkan, Tuhan setahu Yudas akan menangkap, masih mau panggil Eva. Di sini dikatakan, "Hai Tuhan, hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Ciuman ini menjadi satu tanda bagi banyak orang yang akan menangkap. Karena masih cukup banyak yang belum mengenal Yesus, tapi sudah mendengar. Dan Yudas bilang, "Iya, kalau sampai tidak ada cium, maka sudah menurut." Dan ketika ada perjumpaan, Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang mau mencari?" Yesus dari Nazaret. Yesus ini nama kemanusiaan Tuhan. Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus bertanya kembali, siapa yang mau mencari? Yesus dari Nazaret. Apa yang dikatakan? Ego aku lagi. Ketika mereka mendengar kata ego dalam bahasa, mereka mundur lalu terjadi. Ada sesuatu kuasa melalui perkataan Tuhan, dan Tuhan tidak lari. Tuhan mengajar. Tuhan berkata, "Akulah Dia yang kalian cari." Tuhan mampu menyatakan kuasanya yang besar. Tuhan mampu untuk mendatangkan 12 malaikat untuk menyerahkan. Tuhan mampu. Karena Tuhan berkuasa. Namun kuasa yang Tuhan berikan, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk menghilangkan kebencian yang digantikan dengan keselamatan. Martin Luther King, seorang tokoh yang merintis undang-undang sipil di Amerika, orang tahu tokoh
untuk